Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mulai membahas outline yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. Nah, eh, kita mulai dari ini kelompok berapa nih? Eh, Kelompok satu ya. Kita mulai dari kelompok satu. Oke. Nah, kelompok satu ini mengangkat kajian tentang toleransi antara kelompok masyarakat berbeda agama, ras, dan suku atau budaya bagi pegawai pegawai kantin Fakultas Kedokteran Hewan ya. Sebenarnya ini kalau mau disederhanakan, kalau saran saya itu kajian toleransi eh, antar pegawai kantin ya itu langsung saja. Jadi toleransinya tuh objeknya adalah pegawai kantin di Fakultas Kedokteran. Jadi mau dilihat bagaimana perbedaan masyarakat. Ataukah memang yang mau dilihat adalah pengakses kantin. Karena kalau pegawai hanya ada beberapa, bisa 4, bisa 5 ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pengunjung eh, atau pembeli di kantin itu jauh lebih banyak ya. Kita bisa lihat, bisa menganalisa dan lain-lain. Tapi tidak masalah, yang penting fokusnya sudah ada, silakan diperbaiki. Kemudian pada latar belakang. Nah, pada latar belakang ini cukup luas sekali. Eh, Kalau pandangan saya ya di sini disampaikan tentang bagaimana kemudian ketertarikan mengenai toleransi itu di dalam ruang kantin itu gitu loh. Itu yang mau dikembangkan. Jadi eh, kelompok satu itu menuliskan ketertarikannya itu loh, alasan gitu loh, kenapa itu. Jadi bisa orang bisa membaca alasan memilih tema ini apa gitu kan. Jadi jelas. Nah, eh, bagi saya ini butuh penyesuaian saja dan kemudian pada tujuan proyek. Oke, kalau tujuan proyek ini sudah ditetapkan khususnya misalkan ini khususnya bagi para pegawai pegawai kantin. Nah, ini boleh yang penting konsisten kalau memang di atas yang mau disorot adalah pegawai kantinnya ya silakan ini di apa ditetapkan. Tapi kalau misalkan ini mau menjadi pengunjung atau pembeli, ya itu juga harus disesuaikan dirubah. Silakan buat kelompok satu nanti menyesuaikan. Nah, manfaatnya juga bisa disesuaikan ya artinya bahwa tim atau kelompok satu ini bisa mendapatkan gambaran bagaimana di ruang-ruang publik seperti di kantin gitu ya. Toleransi itu bisa terlihat atau bisa terbangun penyebabnya apa. Nah, itu bisa menjadi masukan bagi tim kelompok satu ini. Nah, tapi kalau misalkan ini yang dipotret adalah eh, pegawainya, berarti bagaimana jaringan gitu ya, jaringan antar pegawai itu yang terbangun sehingga bisa melihat apa sih, eh, bisa melihat bahwa di antara mereka itu jaringan itu lahir toleransi dan lain-lain sebagainya. Ya, dengan demikian pada ruang lingkup perlu dibatasi gitu loh. Yang mau dikaji adalah hanya sebatas pegawainya saja, di antaranya adalah interaksi gitu ya, atau hubungan yang terjalin atau kerja yang terbangun, ataukah pengunjung gitu loh, interaksi antar pengunjung dan lain-lain yang kemudian bisa dikaji, bisa dimasukkan menjadi batasan atau ruang lingkup dalam para proyek ini. Oke, mudah-mudahan bisa ini bisa dikembangkan. Kemudian deskripsi umum. Nah, deskripsi umum ini eh, pada penjelasan saya itu saya sampaikan bahwa sebaiknya menceritakan apa yang mau dilakukan nanti gitu. Apa yang mau dilakukan pada apa gitu ya. Jadi Anda ingin melakukan sebuah proyek yaitu ingin mendalami ya misalkan ya terbangunnya toleransi misalkan pada eh, pegawai di dalam kantin itu. Terus seperti apa sih eh, perlakuan Anda misalnya wawancara dan lain-lain. Terus berapa lama Anda melakukan itu? Silakan Anda uraikan secara singkat dan sekiranya hasil yang mungkin bisa didapatkan daripada proyek ini apa.
Nah, ini yang harus dimasukkan pada deskripsi proyek agar lebih jelas ya ketika orang membaca atau orang mau mengkaji ini. Nah, yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab. Eh, ini saran saya, seperti sudah saya tulis dibuat dalam tabel, terus sudah bagus, jadi sudah jelas gitu ya, bahwa misalnya Ken Ayu Sakarwangi melakukan apa gitu ya, Novelia gitu melakukan apa. Jadi eh, artinya ada kesinambungan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Misalkan melakukan wawancara ya tidak sendirian, tapi dibantu oleh teman-teman. Ketika mengedit, ketika menganalisis, ketika menyusun laporan tidak sendiri, tapi selalu bersama-sama. Ada tetap yang mengkoordinasikan atau ada yang mau menjadi leader pada segmen itu, tapi yang lain turut membantu. Ini tinggal di format ulang atau dikonversi jadi bentuk tabel agak lebih mudah dibaca. Nah, timeline. Saya pikir ini sudah cukup menarik. Eh, sudah dibuat dalam bentuk tabel yang membacanya juga cukup mudah. Eh, saya pikir tidak harus kegiatan di kiri ataupun di kanan. Yang jelas ada keterbacaan range waktu yang sudah dibuat gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi kelompok yang lain. Metode ya oke. Menggunakan apa nih wawancara dan observasi. Saya pikir ini cukup bagus terhadap pegagan terkait dengan interaksi toleransi. Nah, sebenarnya ini kalau saran saya jangan interaksi toleransi tapi interaksi sosial karena dari interaksi sosial maka kita bisa mengukur bagaimana toleransi itu berjalan atau interaksi itu berkembang. Ya, oke. Nah ini bab 3 ini dirapikan, diturunkan di awal halaman. Nah, eh, saya pikir sebenarnya ini ada sedikit kesalahan. Jadi ini bukan bab 3, tapi ini adalah lanjutan ya. Eh, lanjutan daripada eh, ini timeline metode. Jadi eh, boleh juga, oh ya mohon maaf, ini adalah bab 3. Eh, silakan kita mau lihat tentang sumber daya yang dibutuhkan. Oke, sumber daya yang dibutuhkan, sepastinya itu dibutuhkan pendukung berupa gawai alat. Ya oke, udah bagus, sudah dijelaskan. Resiko, eh, eh, itu adalah kesalahan pahaman ketegangan saat membahas perbedaan agama. Untuk mengerjakan sekretarial. Ya oke. Ya, mudah-mudahan bisa bisa berhasil ya, tidak terjadi ketegangan maupun lain-lain. Nah, ini kalau yang tadi itu bab 3 berarti ini bab 4. Bab 4 adalah rencana implementasi. Jadi apa sih yang mau dilakukan? Nah, ini udah bagus, menentukan waktu untuk memulai mengerjakan laporan bersama, mengisi Google Docs, membuat mengirim dan mengisi link. Nah, oke, udah bagus. Oke, 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 Kamis 30 Oktober melakukan revisi penyusunan. Oke, pembuatan penyusunan pertanyaan. Ya, bagus. Udah sangat detail sekali kelompok satu ini ya untuk ya, pengumpulan pengalaman ketersediaan menyusun mengerjakan pasangan wawancara. Oke, saya pikir ini salah satu contoh yang bagus untuk kemudian rencana implementasinya. Nah, kalau rencana implementasi seperti ini tidak perlu lagi, saya pikir, ketika semua sudah ada pada tabel. Ya, saya berharap kelompok lain pun bisa membuat yang sama. Jadi, masukan saya adalah di sini ditambahkan bab 4 karena dia terpisah daripada analisis kebutuhan dan resiko. Dia berdiri sendiri dan dia bisa hanya berupa tabel yang lebih mudah dibacanya ketimbang harus deskripsikan. Saya pikir itu saja buat kelompok satu. Silakan Anda perbaiki sesuai yang memang saya arahkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa segera menyelesaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.